Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Rantau, kembali lagi bersama kami. Mengulas ranah Minang dengan segala macamnya tidak ada habisnya. Kali ini kami mengajak kalian semua untuk lebih mengenal makanan khas Sumatera Barat, yaitu gulai nangka. Buah-buahan. Buah-buahan sangat bermanfaat dan digemari siapapun dan dimanapun. Beragam jenis buah, dengan berbagai rasa dapat kita nikmati. Salah satu buah yang sangat digemari yaitu buah nangka. Buah nangka tumbuh dengan baik di iklim tropis. Nangka kurang toleran terhadap udara dingin, kekeringan, dan penggenangan. Akan tetapi di Thailand dan India, panen raya terjadi antara bulan Januari hingga Agustus. Nangka diyakini berasal dari India, yakni wilayah Ghats bagian barat, di mana jenis-jenis liarnya masih didapati tumbuh tersebar di hutan hujan di sana. Kini nangka telah menyebar luas di berbagai daerah tropis, terutama di Asia Tenggara. Nangka dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, cemilan, ataupun minuman. Daging buah nangka yang matang seringkali dimakan dalam keadaan segar, atau dijadikan campuran es buah. Bisa juga dihaluskan menjadi minuman atau jus. Banyak juga yang diolah menjadi aneka jenis makanan daerah seperti dodol nangka, kolak nangka, nangka goreng tepung, keripik nangka, dan lain-lain. Nangka juga digunakan sebagai pengharum es krim dan minuman ringan lainnya, dijadikan madu nangka, konsentrat, atau tepung. Biji nangka dikenal sebagai beton, dapat direbus dan dimakan sebagai sumber karbohidrat tambahan. Buah nangka muda sangat digemari sebagai bahan sayuran. Di Sumatera, terutama di Minangkabau, dikenal masakan gulai cubadak atau gulai nangka. Di Jawa Barat buah nangka muda antara lain dimasak sebagai salah satu bahan sayur asam. Di Jawa Tengah dikenal berbagai macam masakan dengan bahan dasar buah nangka muda atau disebut gori, seperti sayur lodeh, masakan megono, oseng-oseng gori, dan jangan gori atau sayur nangka muda.
Di Yogyakarta nangka muda terutama dimasak sebagai gudeg. Sementara di seputaran Jakarta dan Jawa Barat, bongkol bunga jantan atau disebut babal ataupun tongtolang, kerap dijadikan bahan rujak. Peluang bisnis. Sampai dengan saat ini di Indonesia permintaan akan nangka masih sangat tinggi. Namun masih jarang petani nangka. Bisnis nangka sayur sebenarnya masih berpeluang bagus, pasarnya luas. Dari petani, ada yang berfokus dengan menjual bibit nangka dan ada juga yang berfokus pada panen buah nangka. Jika sudah waktunya panen, nangka muda lalu didistribusikan ke pasar, ke warung makan atau restoran-restoran di berbagai daerah maupun kota besar. Permintaan nangka di pasar Indonesia sangat baik. Nangka buah maupun nangka sayur banyak peminatnya. Persebaran petani nangka. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, produksi nangka di Indonesia mencapai 906.514 ton pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 10% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 824.068 ton. Jawa Timur menjadi produsen nangka terbesar di Indonesia sebanyak 182.741 ton pada tahun 2021. Jumlah tersebut setara dengan 20,16% dari total produksi nangka Indonesia sepanjang tahun lalu. Jawa Tengah menyusul dengan produksi nangka sebesar 159.155 ton. Setelahnya ada Lampung yang memproduksi nangka sebesar 84.885 ton. Produksi nangka di Jawa Barat sebanyak 79.322 ton. Lalu, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur masing-masing menghasilkan nangka sebanyak 55.821 ton dan 32.819 ton. Posisi ketujuh ditempati oleh Kalimantan Selatan dengan produksi nangka sebesar 28.859 ton. Sedangkan, Bali menghasilkan nangka sebanyak 27.931 ton. Adapun, Jakarta menjadi provinsi yang paling sedikit memproduksi nangka, yakni 710 ton. Di atasnya ada Papua Barat dan Gorontalo dengan produksi nangka berturut-turut sebanyak 811 ton dan 942 ton. Perbedaan nangka buah dan nangka sayur. Ciri-ciri nangka buah adalah, buah besar agak bulat, daging buah kuning dengan biji buah besar, rasanya manis, dan kulit luarnya renggang. Sedangkan nangka sayur, ciri-cirinya bentuk buah agak panjang atau lonjong, daging tipis agak putih, dengan biji kecil atau sedikit, dan tekstur kulit luar lebih rapat. Nangka sayur lebih cocok dijadikan olahan sayur atau gulai,
Walaupun nangka buah yang masih muda juga dapat dibuat olahan sayur atau gulai nangka. Cubadak atau gulai nangka khas Sumatera Barat. Berikut adalah bahan-bahan atau bumbu yang kita akan gunakan untuk masak gulai nangka. Gulai nangka, hidangan khas dari Padang Sumatera Barat, tidak hanya sekadar makanan. Ia adalah sejatinya petualangan rasa yang memukau, mengajak setiap penikmatnya merasakan kekayaan cita rasa yang unik. Dipersiapkan dengan teliti dan penuh kesabaran, gulai nangka memadukan rasa pedas, gurih, dan lezat dalam satu sajian. Di setiap suapannya, kita dapat merasakan kehangatan bumbu rempah yang mendalam, diiringi dengan gurihnya santan kelapa yang melimpah. Bahkan meski pedas, kelezatan gulai nangka khas Padang ini mampu membuat lidah bergoyang dalam harmoni cita rasa yang memanjakan. Nah, demikian Sobat Kabarantau, telah kami sajikan tayangan perjalanan buah nangka hingga menjadi gulai nangka khas Sumatera Barat. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur sobat semua. Jangan lupa dukung kami selalu dengan like, komen, subscribe, dan share channel kami. Terima kasih Sobat Kabarantau.